perkenalkan, nama saya Andrea Mawarsari Romenita Soid. Saya dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang tantangan pendidikan di Desa Tipang, Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Ode selaku pengajar pendidikan kepulauan, dan yang saya hormati teman-teman saya sekalian dan semua yang telah menonton video ini. Saya akan membahas ke topiknya. Pendidikan adalah merupakan tugas yang menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Semakin berkembang, semakin majunya zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Pendidikan yang bermutu dilihat dari kebudayaannya yang bisa mencerdaskan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Pendidikan berhasil dapat membayar atau membentuk karakter generasi muda yang cerdas, berkarakter, bermoral, dan berkepribadian. Untuk itu, perlu dirancangkan sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang dan menantang pendidikan untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Di samping itu, warga masyarakat ada beranggapan bahwa sekolah hanyalah menghabiskan dan beranggapan bahwa setelah lulus banyak yang menganggur. Akibatnya, pandangan masyarakat terhadap pendidikan kurang begitu peduli, seperti di desa kami, Desa Tipang, Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Tantangan di desa kami masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama dalam pemerataan pendidikan baik jenjang SD, SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi. Dan untuk jenjang perguruan tinggi, kami generasi Kecamatan Batu Raja harus siap merantau untuk meneruskan pendidikan. Problem besar yang kami hadapi adalah ekonomi keluarga yang notabene hidup di kampung untuk membiayai kehidupan pendidikan dan kehidupan biaya kami di perantauan. Penduduk Desa Tipang kebanyakan berprofesi sebagai petani yang sudah turun-temurun, dan ada pula yang berprofesi sebagai nelayan di Danau Toba. Sedangkan perkembangan wisata kami cukup tertinggal dari Kabupaten Samosir. Yang kedua, pembahasan. Pendidikan di Desa Tipang belum begitu maju dengan tunjangan profesi guru dan bukan dengan guru yang up to date. Dengan kata lain, bukan guru zaman sekarang. Dengan berbagai pengalaman dan berbagai ilmu yang didapatkan, sehingga murid dan guru tidak begitu tertantang dalam proses belajar mengajar. Dengan data sesuai kondisi lapangan dan neraca pendidikan, bahwa guru SD membutuhkan guru sebanyak 108 jiwa. Guru yang ada di mana saya dulu sekolah yaitu SD Negeri 174538 Batu Raja, yaitu 9 jiwa. Di antaranya 6 orang PNS, 3 honor, yang sertifikasi 3 orang, dan akan pensiun 1 orang tanggal 24 bulan Februari nanti. Tantangan bagi guru buat siswa dalam pendidikan itu ialah minat siswa untuk belajar tidak ada, dan saling keterbukaan antara siswa dan orang tua tidak ada, dan kurang begitu peduli antara saling komunikasinya, ujar Ibu Sanur Manulang selaku guru SD di Batu Raja. Dan akan membutuhkan tenaga pendidikan di sekolah tersebut. Dengan berbagai fasilitas yang ada, para guru dan murid lebih berinteraksi dalam hal belajar mengajar. Hal yang tidak mendukung soal pendidikan adalah terpengaruhnya lingkungan dan niat masyarakat untuk menyekolahkan dan menyekolahkan anak bangsa. Dan dengan profesi bertani, para orang tua butuh tenaga dan bantuan anak untuk bertani, sehingga niat untuk sekolah tidak begitu tertarik. Ketika mereka mempunyai uang seketika, mereka merasa bahwa hidup mereka tergantung dengan adanya uang, dan mereka berpikir uang yang paling utama bukan pendidikan. Nah, di sini kita akan melihat neraca dari kondisi ruangan kelas yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang untuk PAUD, yang garis merah itu adalah rusak, tanda rusak atau rusak total. Yang kuning menandakan rusak sedang, yang biru baik atau rusak ringan. Kita bisa lihat dari jenjang PAUD, yang rusak itu hanya 3, yang untuk SD rusak berat itu sebanyak 191,
dan rusak sedang 143. Untuk jenjang SMP 52 yang rusak berat, 52 juga yang rusak sedang. Untuk jenjang SMA 14 yang rusak sedang dan 5 rusak berat. Untuk jenjang SMK 16 yang rusak berat dan rusak sedang ada. Tuh, yang rusak sedang itu tidak ada, tapi yang baik dan rusak ringan itu 174. Indeks pemerataan guru PNS, di mana di Kabupaten Humbang Hasundutan guru PNS itu guru kelasnya ada 0,13% dan yang ada guru mata pelajaran, guru UN, guru mapel ada 0,14%. Siswa putus sekolah dan mengulang itu di jenjang SD itu putus sekolah 18 jiwa, yang mengulang 469 jiwa. Kualifikasi pendidikan, kualifikasi pendidikan dan pendidikan tersertifikasi menurut usia. Nah, bisa kita perhatikan tabel berikut ini. Kesimpulannya, pendidikan adalah hal yang paling diinginkan oleh setiap manusia yang ingin merubah derajat keluarganya. Dan kadang kita berprinsip, untuk apa sih pendidikan itu? Atau juga jadi ibu rumah tangga, atau juga kita jadi bapak buat laki-laki, jadi ibu rumah tangga buat perempuan. Dan akhirnya hanya habiskan duit saja. Dan sebagian lagi berprinsip pendidikan itu hanya kejar gelar dan bukan untuk memperbanyak skill untuk bersaing di dunia pendidikan ataupun di dunia perindustrian. Banyak hal yang membuat kita patah semangat untuk melanjutkan pendidikan dan bahkan untuk memulai pendidikan itu. Ada dengan keterbatasan perekonomian dan juga niat masyarakat di pedesaan untuk sekolah. Dan pendidikan desa kami belum begitu diprioritaskan dan bahkan sampai saat ini belum ada yang bisa membawa nama desa dengan prestasi dalam pendidikan. Demikian yang bisa saya rangkum dalam hal pendidikan di desa kami, yaitu Desa Tipang, Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sekian dan terima kasih. Jika ada penyampaian kata yang salah atau mohon dimaklumi. Demikian hasil persentase yang bisa saya buat. Terima kasih. Mohon saran dan komentarnya. Terima kasih.